Hai sobat, jumpa lagi dengan Beli Keliling, channel yang selalu memberikan info-info menarik seputar Bali. Seperti yang sobat udah pada tahu, saat ini sedang berlangsung event KTT G20 di Bali yang dihadiri oleh Presiden dan pejabat kementerian negara anggota dari G20. Tentu saja semua faktor penunjang suksesnya acara ini dipersiapkan dengan matang agar tidak mengganggu jalannya event yang bertaraf internasional ini. Salah satunya adalah jalan tol. Jalan tol Bali Mandara merupakan salah satu jalan tol atas air terpanjang di dunia yang menghubungkan wilayah Ngurah Rai, Benoa, dan Nusa Dua. Jalan tol Bali Mandara ini adalah jalur utama yang akan dilalui oleh tamu negara dari bandara menuju ke ITDC Nusa Dua. Di persimpangan di depan kita, di sebelah kiri adalah lajur khusus untuk mobil yang akan masuk ke tol. Sedangkan untuk sepeda motor tetap di lajur paling kanan ini. Di depan, di sebelah kiri kita adalah loket untuk pembelian atau pengisian kartu e-money atau e-tol. Terlihat lumayan ramai antrian loketnya. Tapi kalau sobat nggak pengen ngantri, sebaiknya membeli ataupun isi ulang di ATM atau di supermarket ternama yang banyak di jalanan, atau juga bisa langsung ke bank penerbit e-money-nya. Bahkan beberapa bank penerbit sudah memfasilitasi pengguna agar bisa mengisi ulang e-money langsung dari handphone pengguna yang memiliki fitur NFC tentunya, dan juga melalui mobile banking. Jadi udah sangat gampang untuk isi ulangnya sobat. Di depan kita berdiri megah gapura Pelabuhan Benoa. Untuk masuk ke pelabuhan juga sudah cashless, jadi kita tidak perlu uang tunai lagi. Di sini kita balik arah, kemudian mengambil jalur paling kiri menuju ke gerbang tol khusus sepeda motor. Saat ini baru ada 2 jalan tol yang bisa dilalui oleh sepeda motor, yaitu Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura. Dan satu lagi adalah ini, jalan tol Bali Mandara. Nantinya sedang dalam tahap pembangunan, akan ada juga tol baru yang menghubungkan antara Mengui dengan Gilimanuk. Itu juga akan ada jalur tol untuk motor. Kalau semua tol di Indonesia ada jalur motornya, mungkin bagus juga ya sobat. Mungkin bisa diutarakan pendapatnya di kolom komentar ya sobat. Di depan kita sudah terlihat gerbang tol khusus motor, sedangkan di sebelah kanan adalah jalur mobil. Jadi memang dipisah oleh separator beton ya. Kita pilih aja, ada beberapa gardu tol yang bisa dipilih, ada 3 untuk sepeda motor. Jadi Beli ngambil yang paling kiri. Beli Keliling sudah menyiapkan kartu pembayaran atau e-tol. Beli menggunakan kartu flash yang dikeluarkan oleh BCA. Jadi sini kita tinggal tap aja, nanti saldo yang ada di kartu kita akan berkurang. Ini adalah tarif tol Bali Mandara yang saat ini masih berlaku di November 2022, yaitu untuk sepeda motor Rp5.000, sedangkan untuk mobil Rp12.500. Jadi itu adalah untuk sekali masuk ke tol dengan tujuan ke Nusa Dua, Benoa, ataupun bandara, sama saja. Jalan tol ini akan menjadi jalur VVIP yang akan ditutup penuh pada saat kedatangan para presiden negara anggota G20 di tanggal 15 dan 16 November 2022. Kita akan lihat bagaimana situasi di jalan tol Bali Mandara yang memang dibenahi dan juga dipercantik dalam rangka event KTT G20 ini. Banyak info menarik dan juga penting yang akan Beli sampaikan, jadi terus tonton video ini, jangan di skip-skip biar sobat nggak ketinggalan informasinya. Mungkin ada di antara sobat yang nanya, apakah tamu negara dan semua rombongan VVIP bayar masuk tol? Jawabannya adalah ya, bayar. Tapi mekanismenya lebih khusus, yaitu
tamu negara beserta rombongan tidak berhenti di gerbang tol untuk menempel e-tol. Seluruh biaya dari kendaraan tamu negara beserta rombongan yang melintas, tentunya yang sudah ada dalam daftar VVIP, akan ditagihkan ke Sekretariat Negara setelah event selesai. Tamu negara beserta rombongan yang masuk dalam kategori VVIP diarahkan melintasi gerbang tol paling kanan. Sementara personil Polri dan TNI untuk pengamanan berada di jalur paling kiri. Jumlah rombongan kendaraan satu kepala negara atau tamu VVIP bisa mencapai 30 kendaraan. Banyak banget ya sobat. Terus ada lagi pertanyaan, kenapa sih G20 diadakan di Indonesia? Karena Indonesia dalam G20 adalah posisinya yang dianggap strategis, khususnya di kawasan Asia. Indonesia dinilai mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar, sehingga layak mewakili kelompok negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. Saat ini, Indonesia di peringkat ke-6 pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara anggota G20. KTT G20 terdiri dari 19 negara anggota dan satu lembaga Uni Eropa. Negara-negara anggota dari G20 adalah Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Korea Selatan, Rusia, Prancis, Cina, Turki, dan Uni Eropa. Lokasi dari tol Bali Mandara ini sangat dekat dengan Bandara I Gusti Ngurah Rai. Jadi, jika sobat melintasi jalan tol ini, kemungkinan sobat akan melihat pesawat yang sedang akan landing ataupun take off. Beli juga ingin mengingatkan untuk sobat yang naik motor di jalan tol Bali Mandara ini agar selalu berhati-hati karena jalanannya ada yang berliku-liku. Dan juga angin laut sangat kencang di sini. Batas kecepatan terendah untuk sepeda motor di jalan tol ini adalah 25 km per jam, sedangkan batas atasnya adalah 40 km per jam. Jadi jalan tol ini punya alat untuk mengukur kecepatan angin. Jika kecepatan angin di atas 40 km per jam, jalan tol ini akan ditutup karena membahayakan penggunanya. Jadi sistemnya adalah buka tutup tergantung cuaca. Di event G20 ini, program beautifikasi dan penataan landscape dilakukan pada jalan tol Bali Mandara ini. Programnya adalah pembuatan landscape taman di setiap akses masuk menuju ke jalan tol dan juga median tol. Penanaman mangrove di area interchange Ngurah Rai dan penanaman mangrove di kilometer 3 yang berbentuk tulisan G20. Pengecatan ulang atau coating untuk barrier pembatasan jalan tol dan railing dari motor. Pembersihan dan beautifikasi seluruh gerbang tol hingga pembersihan tiang-tiang pancang. Dan juga pemasangan karya seni patung penari Bali di masing-masing akses masuk dari jalan tol. Kemudian pemasangan fasilitas pembangkit listrik tenaga surya yang bekerja sama dengan PT Bukit Energi Investama. Kemudian ada pemasangan ornamen khas Bali pada lampu penerangan jalan yang sobat bisa lihat di tengah-tengah itu. Kemudian yang terakhir adalah penataan fisik gerbang tol yang terinspirasi dari bentuk angkul-angkul Bali. Kita lihat saat ini cuaca lumayan cerah, tidak mendung walaupun berawan dan lautnya relatif tenang.
Angin juga saat ini tidak terlalu kencang, namun Beli tetap berhati-hati dengan tetap fokus ke depan, tidak lebih dari 40 km per jam sesuai dengan aturan yang ada di jalan tol khusus motor, Tol Bali Mandara. Di sini juga dilakukan penanaman total 756.800 bibit mangrove, tepatnya di interchange Ngurah Rai dan di kilometer 3600. Jumlah ini juga termasuk penanaman bibit mangrove yang membentuk tulisan G20 sebesar 158 dikali 54 meter dengan total 300.000 bibit pohon mangrove. Nanti kita akan lihat juga tulisan G20 yang sangat besar, kita akan lewat di sana. Memang luar biasa ya sobat, penataan di setiap sudut area tol dan juga seluruh area yang akan dikunjungi oleh para pemimpin negara anggota G20. Walaupun pemandangan di jalan tol ini sangat indah dan sekarang langit juga sangat cerah, namun sobat Beli ingatkan untuk tidak berhenti di jalan tol ini karena memang sangat berbahaya. Dan juga jangan lupa untuk tetap memantau batas kecepatan yang diizinkan di jalan tol ini. Karena G20 adalah perhelatan terakbar di tahun ini dan kita menjadi tuan rumah KTT kali ini, jadi kita bahas sedikit ya sobat. KTT G20 adalah pertemuan kepala pemerintahan atau kepala negara anggota G20 yang tergabung dalam sebuah forum kerjasama internasional. Konferensi tingkat tinggi Group of 20 atau KTT G20 dihadiri oleh 20 negara anggota G20. Sebentar sebelum terlewatkan, di sebelah kiri kita ini adalah yang tadi Beli bilang, bibit pohon mangrove yang bertuliskan G20 dengan ukuran yang sangat besar yaitu 158 dikali 54 meter. Oke, kita lanjut lagi ngobrol tentang G20. Jadi G20 adalah forum internasional yang fokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan. G20 juga mempresentasikan kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dengan komposisi anggotanya mencakup 80% PDB dunia, 75% ekspor global, dan 60% populasi global. Adapun tujuan G20 adalah mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. G20 pada awalnya merupakan pertemuan Menteri Keuangan dengan Gubernur Bank Sentral. Namun sejak tahun 2008 G20 menghadirkan kepala negara dalam KTT dan pada 2010 dibentuk juga pembahasan di sektor pembangunan. G20 di Indonesia dapat dijadikan sarana untuk memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional, sehingga diharapkan dapat membantu dalam menggerakkan perekonomian Indonesia nantinya. Dan juga G20 memberikan banyak manfaat terkait isu perkotaan, isu transportasi, isu lingkungan hidup, isu climate change, isu SDGs, yang kemudian membuka ruang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang sangat strategis di bidang perdamaian dunia. Dengan peran Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan G20 selama setahun penuh, Indonesia tidak hanya mendapatkan banyak manfaat dalam sektor perekonomian dan juga keuangan, namun juga mendapatkan manfaat dari sisi informasi dan pengetahuan lebih awal mengenai perkembangan ekonomi global, potensi risiko yang akan dihadapi, dan juga kebijakan ekonomi yang telah diterapkan di negara-negara maju. Jadi itulah sekilas tentang G20 yang Beli Keliling ketahui. Penjelasan detailnya pasti sangat panjang ya sobat, dan mungkin sudah dijelaskan oleh jubir pemerintah untuk presidensi G20 yaitu Maudy Ayunda. Mulai tanggal 11 November sampai dengan 17 November 2022 akan diberlakukan sistem genap ganjil di jalan tol Bali Mandara ini.
Kebijakan tersebut diambil untuk mengantisipasi kemacetan arus lalu lintas pada saat acara puncak konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 yang akan berlangsung di Nusa Dua Bali pada tanggal 15 dan 16 November 2022. Pembatasan jalur lalu lintas tersebut mulai berlaku pada 11 November sampai dengan 17 November pukul 6 pagi sampai dengan pukul 22 WITA. Dalam aturan tersebut disebutkan kendaraan dengan TNKB ganjil boleh melintas pada tanggal ganjil. Sedangkan kendaraan dengan TNKB genap boleh melintas pada tanggal genap. Selain skema ganjil genap, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM juga diberlakukan oleh pemerintah daerah selama KTT G20 berlangsung. Untuk sobat ketahui juga, tempat wisata Patung GWK juga ditutup untuk umum dari tanggal 13 sampai 15 November 2022 karena tempat tersebut akan dikunjungi oleh para pemimpin negara dan rencananya mereka akan gala dinner di sana. Beli yakin mereka akan terkagum-kagum melihat keindahan di sekitar area GWK dan juga patungnya yang merupakan patung tertinggi ketiga di dunia. Oke sobat, sekarang kita balik lagi ke Jalan Tol Bali Mandara. Jalan Tol Bali Mandara adalah jalan tol yang membentang sepanjang 12,7 km yang menghubungkan antara kota Denpasar atau Pelabuhan Benoa dengan Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai dan juga Nusa Dua Bali. Jalan tol ini melintasi kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Jalan Tol Bali Mandara merupakan jalan tol pertama di Bali dan jalan tol kedua di Indonesia yang dibangun di atas laut setelah jembatan Suramadu. Jalan tol ini diresmikan penggunaannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 23 September 2013 silam. Nama Bali Mandara diberikan oleh Presiden SBY pada saat peresmiannya. Pada KTT APEC di Bali, jalan tol ini juga dilalui oleh beberapa pemimpin negara. Tujuan dibangunnya jalan ini adalah untuk mengurai kemacetan di Bali Selatan yang sudah semakin padat. Proyek pembangunan jalan tol di atas laut ini dengan rute Nusa Dua Ngurah Rai Benoa memiliki cerita yang cukup unik. Awalnya pembangunan tol ini tidak akan dibangun di atas laut tapi dibangun melayang di darat. Tapi karena budaya di Bali tidak mengizinkan adanya sebuah bangunan yang memiliki ketinggian melebihi pura di sekitarnya. Lalu seorang deputi Kementerian BUMN yaitu Pak Sumaryanto menggagas sebuah ide untuk membuat jalan tol di atas laut. Selain itu, volume kendaraan di kawasan Bali Selatan yang saat itu sudah semakin melonjak, terlebih di hari libur, turis mancanegara dan juga turis domestik berdatangan ke Pulau Bali ini. Kemudian proyek ini pun digarap bersama oleh PT Jasa Marga Bali Tol yang merupakan konsorsium BUMN yang di dalamnya adalah Jasa Marga Angkasa Pura I, Pelindo 3, Adikarya, Waskita Karya, Wijaya Karya, dan Hutama Karya. Dan nama Mandara sendiri berasal dari singkatan Maju, Aman, Damai, dan Sejahtera dan mengusung konsep Green, Strong, dan Beauty Toll Road. Jalan tol ini dibangun untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang selama ini terpusat di Bali Selatan yang menghubungkan segitiga emas antara Ngurah Rai, Benoa, dan Nusa Dua. Jalan tol ini sekaligus menjadi pelengkap akses jaringan jalan di Pulau Bali sehingga mempermudah akses ke pelabuhan maupun kawasan wisata lainnya. Jalan tol atas laut yang pertama di Bali ini didesain dengan menjaga estetika, keindahan arsitektur, dan tetap mengusung budaya khas Bali. Jalan tol Bali Mandara ini kemudian menjadi salah satu jalan tol atas air terpanjang di dunia kelima. Nomor satu terpanjang ada di Cina yaitu Jiazhou Bay dengan panjang 42 km. Kemudian yang kedua adalah Lake Pontchartrain Causeway di Amerika Serikat dengan panjang 38,4 km.
Kemudian yang ketiga masih dari Amerika Serikat, yaitu Chesapeake Bay dengan panjang 24,01 km. Kemudian yang keempat adalah Jalan Tol Penang Malaysia dengan panjang 24 km. Dan yang kelima adalah Jalan Tol Bali Mandara dengan panjang 12,7 km. Jalan tol ini memiliki panorama pemandangan laut yang sangat indah, juga dilengkapi oleh CCTV pemantau 24 jam yang memantau pergerakan semua kendaraan jika sewaktu-waktu ada kendaraan yang mogok, yang kemudian akan diberikan layanan derek gratis. Jadi jangan takut ya sobat, selain ada patroli mobil yang selalu seliweran di jalan tol ini, juga CCTV di beberapa titik yang memantau kendaraan semua yang lewat di jalan tol ini. Gak berasa kita sudah sampai di ujung dari jalan tol yang lumayan panjang ini. Di sebelah kiri kita terlihat banyak sekali pohon bakau yang memang sengaja dipelihara dan tidak akan dihilangkan agar dapat menahan abrasi, karena di sepanjang jalur bypass Ngurah Rai dan jalan tol ini juga adalah pantai. Ini adalah jalan menuju ke venue dari G20, yaitu ke ITDC Nusa Dua. Kita akan terus saja menuju ke gerbang dari kawasan elit Nusa Dua, yang mana di sana adalah merupakan venue dari acara KTT G20 ini. Barisan penjor atau umbul-umbul yang terbuat dari janur berjejer di jalanan kawasan ini yang menambah cantiknya kawasan Nusa Dua. Semoga saja event KTT G20 berjalan lancar sampai dengan berakhir nantinya di tanggal 17 November 2022. Dan juga yang gak kalah penting, semoga setelah pelaksanaan G20 bakal menjadi momen semakin meningkatnya wisatawan ke Bali di penghujung tahun 2022 dan tahun-tahun berikutnya. Demikianlah video Beli Keliling kali ini, semoga bisa berguna untuk sobat semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika belum. Sampai jumpa di video Beli Keliling berikutnya. Salam brum brum. Ciao. Thank you.